Shalom. Kembali kita berjumpa dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Bahkan kalaupun kita berada dalam kondisi yang tidak baik, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih berbicara tentang ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Kalau kita menghitung ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima, maka kita temukan di sana 9 ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan masuk pada ucapan bahagia yang ke-8 yang saya satukan dengan ucapan bahagia yang ke-9. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka Alkitab menyatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Maka karena kita tidak berasal dari dunia, maka dunia membenci kita, bahkan dunia bisa menolak kita. Hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami aniaya karena kita justru berusaha melakukan kebenaran, bahkan karena melakukan kebenaran, saudara justru difitnah, dijauhi, ditolak, dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan berhenti melakukan kebenaran. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang mari tetap miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Jangan berhenti melakukan kebenaran, sekalipun karenanya kita harus teraniaya, kita harus dijauhi orang, kita harus dibenci, kita harus ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Mari terus melakukan kebenaran, mari terus melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkata, justru karena itu kita empunya kerajaan surga, bahkan upahmu besar di surga. Jangan menangis, jangan menyesali keputusan yang kita buat. Jangan menyesali diri kita karena kita memutuskan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mari, Alkitab berkata, bersukacita dan bergembiralah. Karena akibat dari apa yang kita lakukan, Tuhan sudah menyediakan upah yang besar buat kehidupan kita. Mungkin di tempat pekerjaan saudara teraniaya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, miliki sikap yang benar ketika ada aniaya yang dilakukan dunia terhadap kita. Karena sistem dunia yang jahat membuat segala sesuatunya menjadi terbalik. Orang yang melakukan kebenaran justru dibenci. Yang melakukan sesuatu yang tidak benar bisa terjadi, justru mereka disukai. Itulah dunia di mana kita tinggal. Itulah dunia di mana kita menjalani kehidupan hari-hari ini. Tapi ada petunjuk firman Tuhan, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah dunia yang jahat dengan segala sistem dunia yang menolak kebenaran daripada Tuhan. Bergembira dan bersukacitalah. Yang kedua, mari terus melakukan kebenaran. Jangan berhenti melakukan kebenaran, karena upahmu besar di surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Mari jalani hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.